Halo teman-teman semua, pada forecast episode 6 kali ini akan ditemani dengan saya, Roro Ayu Rahmadani, dan tentunya dengan narasumber kita yang super cantik dan luar biasa ini, yaitu Kak Jihan Islaya. Halo, apa kabar Kak? Kabar baik, Rero. Oke, boleh disapa dulu teman-teman forecastnya? Halo teman-teman forecast ya? Iya. Formasi podcast, benar. Oke, halo, perkenalkan nama aku Jihan. Oke, nah Kak Jihan ini merupakan alumni formasi pada periode 2020 dan 2021 ya Kak? Tuh. Nah, Kak Jihan juga merupakan mahasiswi berprestasi UNTAN 2020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Nah, pada forecast kali ini, saya dan Kak Jihan akan ngobrol seputar prestasi Kak Jihan selama menjadi tentunya mahasiswa berprestasi UNTAN 2020. Nah, sebagai mahasiswa berprestasi 2020, menurut kakak apa sih definisi mahasiswa berprestasi itu? Thank you, Roro, atas pertanyaannya. Mungkin aku perkenalan dulu kali ya, supaya teman-teman yang nonton juga tahu gitu. Perkenalkan sekali lagi, nama aku Jihan Islaya. Biasanya aku dipanggil Jihan. Aku alumni formasi dan alumni FEB UNTAN, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, angkatan tahun 2018. Jadi nggak jauh beda nih sama Kak Roro ya. Karena angkatan berapa? Kakak Roro angkatan 2017 kayaknya. Ya. Oh, kakaknya Roro ya 2017. Iya. Kalau Roro ya angkatan berapa? Angkatan 2022. 2022. Iya, nggak jauh-jauh beda banget. Kemudian, iya seperti Roro bilang, aku itu pernah menjadi Mapres tahun 2020. Itu waktu aku semester 4. Sekarang aku bertugas di Bank Indonesia sebagai analis junior. Jadi mungkin sedikit banyak nanti akan bercerita tentang definisi nih dari mahasiswa berprestasi itu ya. Menyambung ke pertanyaan Roro tadi tentang mahasiswa berprestasi itu apa? Sebenarnya kalau kita pikirkan, kata prestasi itu kan adalah, kalau dalam bahasa Inggris ya, achievement. Achievement itu berarti sesuatu yang di-achieve, sesuatu yang didapatkan gitu. Berarti sebenarnya dalam arti luas, prestasi itu tidak hanya dibuktikan dengan penghargaan, piala, medali, juara, atau sejenisnya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang didapatkan dari seorang individu yang sebelumnya dia nggak punya, dan sekarang dia punya gitu. Whatever it is, kalau dalam konteks prestasi dan mahasiswa, itu ya berarti ada 3 jenis nih. Pertama, either itu kemampuan kognitif yang awalnya kamu nggak bisa, terus jadi bisa. Contoh, awalnya waktu kamu masuk semester 1, nggak tahu apa-apa nih tentang ekonomi. Terus waktu semester 2, semester 3, semester 4, kamu tumbuh sebagai calon ekonom yang handal. Atau kamu tumbuh jadi calon manajer yang handal, meskipun kamu masih long way to go to be a good economist atau good manager. Tapi prestasi itu ketika kamu awalnya nih ada orang random nanya sama kamu tentang manajemen yang seharusnya seorang mahasiswa tahu daripada seorang masyarakat awam, udah kamu bisa jawab gitu. Berarti itu sebenarnya kamu udah punya nih, oh aku tuh sebenarnya pantas menjadi seorang mahasiswa. Itu kalau dari sisi kognitif. Pembuktiannya bisa dengan IPK yang baik. Kemudian misalnya kamu punya publikasi, punya artikel ilmiah atau artikel populer yang bisa jadi sumber pengetahuan bagi banyak orang. Dan itu juga nggak harus dalam skala yang sangat besar dulu untuk bisa dikatakan prestasi. Kamu publish infografis di grup mahasiswa yang itu membuat orang aware tentang sebuah info, sebuah ilmu pengetahuan, itu juga prestasi bagi dirimu sendiri. Tapi kan dalam perkembangannya, segala sesuatu itu perlu dibuktikan misalnya dengan penghargaan dari orang lain ya. Itu nanti kalau misalnya juara A, juara B, penghargaan A, penghargaan B, itulah yang, ya itu adalah sebenarnya adalah titik politik akhir ya, tapi bagian dari pembuktian prestasi itu. Itu dari sisi kognitif. Kalau dari sisi yang kedua, misalnya bisa jadi dari sisi kamu soft skill. Awalnya aku itu waktu SMA misalnya nggak berani bicara di depan umum. Tapi ketika aku jadi mahasiswa, aku belajar dan aku bisa presentasi di hadapan dosen dan teman-teman. Atau bisa gabung di BEM, gabung di organisasi yang membuat
kamu lebih nyaman untuk bicara di depan umum dan membuat orang juga percaya akan apa yang kamu ucapkan, itu juga prestasi. Pembuktiannya banyak jenis ya, antara kamu juara pidato, atau juara presentasi, atau juara sejenisnya yang menunjukkan bahwa kamu tuh punya skill ya, yang bisa ditunjukkan, yaitu contoh public speaking. Tapi nggak juga public speaking, kamu jadi pribadi yang dewasa, bertanggung jawab, dan dapat diandalkan, itu juga prestasi sebenarnya. Yang ketiga, contoh prestasi yang lain menurutku kayak di bidang seni dan olahraga. Jadi ketika kamu bisa membuktikan kalau kamu bisa main musik dengan baik, kamu bisa berolahraga dengan baik, dan dapat pembuktian nih, misalnya kamu tampil di acara-acara besar di kampus sebagai penyanyi, sebagai pemain musik, atau misalnya kamu mewakili kampus, mewakili jurusan, mewakili desa, mewakili kecamatan dalam kegiatan olahraga, itu juga merupakan sebuah prestasi. Tapi mungkin sebagai wrap up, benak garis bawahi, intinya prestasi itu yang awalnya kamu nggak bisa jadi bisa. Kalau orang yang udah handal nyanyi, kemudian dia nyanyi-nyanyi terus di kamar mandi, itu bukan prestasi lagi gitu. Tapi bagi orang yang belum pernah nyanyi dan suaranya jelek, terus tiba-tiba dia bisa nyanyi dengan baik, dengan notasi yang sesuai, itu prestasi. Nah, sekarang kita lihat nih stage kita di mana. Kalau kita sudah bisa nyanyi, berarti sekarang kita harus ke stage berikutnya. Harus berani tampil, harus bisa juara, harus membuktikan nih bahwa oke, aku pantas disebut sebagai seorang penyanyi. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi prestasi itu tidak harus berpatok pada piala, piagam. Itu intinya kita bisa melakukan sesuatu yang ada improvement ya. Tuh, Ya. betul sekali. Oke. Nah, Kakak ini kan jadi Mapres 2020. Nah, sedangkan Mapres 2021, 2022, 2023 itu bukan dari FEB. Jadi istilahnya tuh yang perwakilan FEB itu terakhir itu dari kakak istilahnya ya. Nah, itu merupakan pencapaian besar karena sejauh ini selama 3 tahun terakhir itu dari MIPA ya. Nah, itu bagaimana sih cara kakak untuk menghadapi tekanan? Karena kan sebelumnya tuh FEB kan belum ada nih perwakilan dari Mapres Intan. Nah, itu bagaimana cara kakak untuk bisa meraih Mapres itu? Oh, jadi iya. Kalau aku jujur lupa historical ke belakang kemarin pemenangnya siapa, tapi kalau setelah mendengar narasi Roro tadi, aku bisa membayangkan hari-hari di mana aku masih semester 4 itu, dan orang-orang juga berkata hal yang sama nih, kita belum pernah nih jadi Mapres, kemudian mereka punya harapan dan ekspektasi besar gitu ya terhadap aku waktu itu. Kalau sebagai diriku yang 4 tahun lalu, mungkin aku tidak bisa berkata sepede ini ya, karena pasti untuk orang tuh tampil di bicaranya, pemikirannya, dan sudut pandangnya itu muncul dari pengalaman dia bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Roro yang sekarang itu adalah hasil dari Roro yang 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, dan bahkan dari Roro masih kecil gitu. Ya. Jadi sekarang aku mau menjawab sebagai diriku yang 4 tahun lalu gitu ya. Kalau waktu itu, aku jujur agak pressure dan tertekan ya, kayak aku harus come up dengan sesuatu yang berbeda dan harus baik hasilnya. Tapi aku suka memikirkan sesuatu itu kebalikannya. Kupikir karena FEB belum pernah menang, jadi ya udah, kalau kali ini aku nggak menang lagi juga nggak apa-apa kan. Justru akan lebih pressure ketika pendahuluku semuanya selalu juara 1, sementara aku harus melanjutkan tradisi itu tuh akan lebih sulit gitu. Jadi waktu itu aku coba reverse psychology aja sih, kayak ya sudahlah, kalau misalnya aku nggak menang pun memang dari dulu juga belum pernah. Tapi kan ada harapan orang lain ya, terutama dosen dan tenaga pendidik di FEB yang sangat suportif. Aku ingat banget waktu itu ada sebuah tugas yang belum kukerjakan, terus paginya itu harus present, dan waktu itu dosennya bilang nggak apa-apa, ditunda aja demi kamu lomba dulu gitu. Nah, itu justru kebaikan-kebaikan seperti itu yang bikin aku merasa, aku nggak boleh ngecewain para dosen ini. Jadi, yang aku lakukan adalah aku mencari celah kenapa teman-teman dari fakultas sebelah selalu menang dan kita selalu kalah. Kalahnya di mana? Ternyata kalahnya adalah, misalnya ya, contohnya adalah di substansi paper, substansi artikel,
situasi penelitian. Karena kan teman-teman di FMIPA terbiasa dengan penelitian kuantitatif ya. Sementara kita mungkin masih kebiasaan kualitatif. Nah, itu dia yang membuat, oke, berarti nilai tambahku yang harus aku miliki adalah di sisi penelitian. Kemudian, aku juga sebenarnya ya riset nih kepada teman-teman yang akan mengikuti di sebelah, mereka kira-kira kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, sebisa mungkin kekurangan mereka adalah kelebihanku gitu. Jadi memang rasa takut dan rasa tertekan itu sebaiknya memang di-embrace dulu, diterima dulu. Tapi jangan diterima kemudian jadi warna kamu gitu. Jadi kamu terima dulu, terus kamu convert jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Dengan cara research, kemudian dengan cara ya perbaikan. Jadi anggaplah rasa takut itu sebagai amunisi untuk memperbaiki diri. Kira-kira gitu. Wah, keren sekali. Oke, nah dari banyaknya kegiatan yang selama ini kakak ikuti, terutama saat berkuliah, itu kan kakak ada kegiatan volunteer, ada juga ikut banyak organisasi. Nah, kira-kira dari segala jenis kegiatan tersebut, kira-kira apa kegiatan yang paling berdampak untuk kehidupan pribadi kakak maupun profesional sampai sekarang? Kalau dibilang paling berdampak tuh sulit ya Roro, karena seperti tadi aku cerita, pertumbuhanku dari masuk kuliah sampai sekarang itu masing-masing pengalaman tuh memberikan warna sendiri gitu. Kalau boleh aku cerita, misalnya pengalaman waktu maba, ada nggak sih yang senang pengalaman waktu maba? Kalau jujur aku nggak suka ya, kurang suka gitu, karena kita harus di posisi kita paling junior, kemudian harus menghadapi banyak kegiatan yang panjang, dan sementara kita pun masih adaptasi nih sebagai mahasiswa baru. Awalnya kan SMA nih, terus dapat tekanan dari mahasiswa baru pasti agak sulit. Tapi apa nih yang bisa aku dapatkan dari pengalamanku selama semester 1 dan semester 2 adalah berusaha menerima kondisi yang gak ideal. Misalnya kan ketika kita junior itu, teman-teman angkatan atas misalnya ada yang sifatnya begini, sifatnya begitu. Kemudian kita harus menyeimbangkan juga antara banyaknya kegiatan di waktu maba dan tugas-tugas kita. Itu kan kondisi yang nggak terlalu ideal untuk kita bertumbuh ya. Tapi ternyata kita harus mencari sisi positif deh dari sekian banyak hal yang kita terima di hari itu. Misalnya teman-teman nanti akan menghadapi orientasi mahasiswa. Itu kan nggak menyenangkan ya, dari pagi sampai sore, bener nggak Roro? Kan? Dari pagi sampai sore. Waktu itu sih emang gak nyaman, tapi ternyata sekarang pelajarannya adalah aku tuh harus selalu ready. Aku harus bisa adaptasi, aku harus bisa menerima nih sekian jenis macam-macam orang yang akan aku temui. Dan itu sangat berpengaruh dengan caraku berkomunikasi, berteman, bekerja sama bahkan ketika kita udah dewasa dan bekerja. Kemudian waktu semester 3 dan semester 4 nih, kegiatanku misalnya organisasi, waktu itu di formasi juga sempat jadi anggota, kemudian di beberapa UKM lain. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah tentang menyusun prioritas, kira-kira mana nih yang didahulukan, karena kita harus tanggung jawab di organisasi dan harus tetap kuliah. Dulu aku juga sempat jadi aslab di jurusanku. Itu juga awalnya aku pikir untungnya sedikit aja ya, misalnya kita juga Sabtu harus masuk, kemudian harus ngajarin teman-teman junior, tapi ternyata banyak manfaatnya gitu. Kemudian semester 5, semester 6 itu aku fokus di nulis proposal skripsi. Dan waktu itu aku juga sempat ada magang dan volunteer di beberapa tempat gitu. Dan pelajarannya apa? Pelajarannya ternyata kita harus punya tanggung jawab profesional. Karena kan ketika kita magang, kita tahu dunia kerja, kita tahu bagaimana harus responsibel terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kita harus bisa bawa diri ke tempat yang baru gitu. Dan